ini aku mengajak teman-teman buat bincang-bincang seru nih. Karena sudah masuk di awal Desember, yang mana semuanya vibes-nya udah mulai Natal aja nih. Mulai dari dekorasi, lagu-lagu sampai FYP TikTok, semuanya lagu-lagu Natal. Dan aku Hilary akan menemani teman-teman semua dari awal hingga akhir video ini. Tapi aku gak sendiri nih, aku akan ditemani oleh Agnes. Halo teman-teman semua, shalom. Gimana kabarnya? Aku rasa kalian udah gak asing lagi ya sama aku. Di sini perkenalkan, aku Agnes Ranastari. Aku akan menjadi narasumber untuk video kali ini. Nah, karena kita mau bahas Natal nih Kak Agnes, aku mau tanya sedikit-sedikit nih, boleh ya? Boleh dong. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Kak Agnes nih, biasanya kan Natal tuh identik sama Santa Claus. Iya, Kak Agnes benar. sendiri percaya nggak sih dengan keberadaannya Santa Claus, atau percaya nggak sih sama Santa Claus itu? Oke, aku jawab ya. Jadi Boleh. untuk Santa Claus ini, pertama-tama aku mau kasih tahu sedikit tentang sejarahnya Santa Claus. Jadi dulu itu pada abad kesekian itu ada seorang uskup bernama Nicholas di daerah Eropa. Nah, seorang uskup ini tuh dia memiliki hobi yaitu membagikan hadiah-hadiah kepada umat-umatnya. Nah, maka dari itu untuk penghormatan uskup Nicholas ini, maka beliau diberi gelar Santa Claus atau biasa kita sebut Sinterklaas juga. Jadi untuk keberadaannya itu aku percaya apa enggak, karena itu sebuah penghormatan, aku percaya sih. Terus untuk kita bisa berharap enggak kalau Santa Claus itu beneran ada atau akan datang langsung ke rumah-rumah kita di malam Natal itu? Kalau menurut aku sih karena Santa Claus ini menjadi budaya daerah barat, negara-negara barat. Kalau kayak gitu menurut aku percaya atau enggak itu kembali ke pribadi masing-masing, karena kita jadi manusia tuh harus realistis juga ya. Jadi apakah benar nanti Santa Claus itu datang atau enggak, karena itu kepercayaan. Benar sekali. Karena kalau kita terlalu berharap Santa Claus akan datang di malam Natal dan kita sangat mengharapkan hal itu, aku rasa kurang baik juga. Karena kan di sini Uskup Nicholas juga sudah tiada, jadi itu adalah sebuah penghormatan yang menjadi budaya seperti itu. Nih teman-teman, siapa nih yang baru tahu ternyata Santa Claus tuh ada sejarahnya loh ya teman-teman. Iya. Untuk Kak Agnes sendiri nih, tadi kan udah percaya juga dengan keberadaan Santa Claus dan juga udah bagi-bagi cerita nih sama teman-teman tentang behind story-nya dari Iya. Santa Claus itu tadi. Nah, gimana sih perasaannya Kak Agnes dengan perbedaan perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini? Oke, perbedaan Natal tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini ya. Kalau menurut aku, kalau 2 tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya, tepatnya 2 tahun yang lalu itu kan kita kan berada di kondisi pandemi, dimana kita tidak bisa merayakan Natal seperti biasanya, tidak bisa merayakan Natal dengan semeriah itu. Ini kan biasanya Natal itu menjadi perayaan yang paling meriah di agama Katolik ya khususnya. Nah, untuk tahun ini itu aku rasa akan lebih meriah karena di sini kan di tahun ini angka COVID juga sudah turun dan pandemi juga sudah menurun juga. Maka dari itu kita sudah bisa mengembalikan lagi suasana-suasana Natal yang dulu pernah ada sebelum COVID-19 menyerang. Banget. Jadi vibes yang kita kangenin ya. Iya. Karena udah 2 tahun ini kita nggak ngerasain kayak gini lagi. Iya, gitu nggak ya. ngerasain asiknya membuat pohon Natal, Benar. membuat kandang Yesus, terus perayaan ibadah malam Natal. Betul banget. Kayak gitu. Karena kita juga ke gereja biasanya juga dibatesin kan ya. Iya, Kadang sangat ada yang- terbatas. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak, dikarenakan umur mungkin Iya. atau tingkat kesehatannya yang gak bisa memungkinkan untuk datang ke gereja juga, mungkin itu juga jadi salah satu yang Benar signifikan banget, mungkin ya. iya. Kak, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Untuk Kak Agnes sendiri, momen yang paling menyenangkan atau yang paling berkesan di perayaan Natal tuh apa nih Kak? Oke, kalau menurut aku momen yang paling berkesan itu yang pertama pastinya saat perayaan malam Natal ya. Menurut aku itu kita bisa merasakan vibes-nya langsung saat para majus itu datang mengunjungi Yesus di malam Natal itu. Dimana kita juga ada perarakan keluarga kudus, terus doa di gua atau di kandang Yesus, terus kita benar-benar merasakan malam kudus, menyalakan lilin. Terus ada satu momen juga yang benar-benar berharga juga buat aku, yaitu kita bisa berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang kita. Karena Natal itu jadi kumpul lagi ya. Iya. Akhirnya quality time lagi, merasakan benar. kehadiran Yesus juga Iya. sembari kumpul sama keluarga. Oke, kita tanya-tanya sedikit lagi ya ke Kak Agnes ya. Banyak juga gak apa-apa nih ya. Boleh. Oke, karena Natal 2 tahun ini
pandemi dan perayaannya nggak bisa terlaksanakan secara leluasa nih ya Kak ya. Iya, benar. Untuk Natal tahun ini ada rasa excited kah atau ada rasa apa gitu? Karena kan juga berbeda ya perayaannya dari 2 tahun sebelumnya. Kalau Kak Agnes sendiri gimana? Kalau aku sih mungkin rasa excitednya malah melebihi dari Natal-Natal sebelum pandemi ya, karena kan di sini istilahnya kita tuh baru dibatasi untuk melakukan semua kegiatan apa itu untuk khususnya untuk ibadah kita sangat terbatas, perayaan-perayaan mulai pasca Natal ataupun itu juga sangat terbatas, sehingga ketika kita bisa merayakan lagi perayaan Natal dengan bebas, dengan leluasa, itu rasa excitednya tuh akan melebihi, sangat melebihi dari Natal selama sebelum pandemi itu. Betul banget, karena sempat Natal kita nggak bisa pulang kampung Iya, juga ya, iya. karena nggak sempat juga ke gereja itu juga, jadi nggak bisa tukar kado nih, cuma Iya. bisa salam-salaman lewat fit call aja ya, lewat Zoom aja. Iya benar banget, nggak bisa silaturahmi. Apalagi kan mulai pandemi sampai 2 tahun pandemi berjalan itu kan aku sebagai mahasiswa rantau ya, untuk pertama kalinya aku merantau, sehingga aku pisah dengan keluarga. Jadi untuk Natal tahun ini aku lebih excited karena bisa kumpul lagi dengan orang-orang yang aku sayang gitu. Momen yang ditunggu-tunggu Iya, ya. bener banget. Oke, karena tradisi Natal tiap tempat nih pasti beda-beda, apalagi di Kak Agnes juga pasti beda kan ya di Iya, tempatku. Nah, untuk di tempat Kak Agnes sendiri nih, apakah ada tradisi yang berbeda kah, atau mungkin di keluarga Kak Agnes sendiri punya tradisi tersendiri nih setiap perayaan Natal? Oke, kalau mungkin tradisi kita bisa aja kita ada kesamaan tradisi ya mungkin. Tapi aku mau kasih tahu aja kalau di keluarga aku ataupun di tempat aku di gereja aku tuh biasanya kita setelah ibadah Natal, setelah misa Natal itu kita kumpul dulu, kita makan-makan bareng dulu sama umat yang ikut ibadah Natal itu. Kemudian di tempat aku juga karena aku tuh masih di daerah pedesaan lah ya istilahnya. Jadi tuh silaturahminya masih kuat banget, hubungan darahnya masih kuat banget. Jadi kita tuh datang dari rumah ke rumah untuk mengucapkan Natal, terus bersilaturahmi dengan saudara-saudara kayak gitu. Wah, emang Natal tuh selalu identik dengan makan bersama Iya, ya. makan bersama Karena itu juga. bisa jadi sarana untuk jadi ngobrol-ngobrol lagi, Iya, tukar kumpul cerita lagi, lagi, gitu. bener banget. Oke, selanjutnya nih, ini cukup agak berat nih ya untuk pertanyaan untuk Kak Waduh, Agnes. apa nih? Karena tema Natal kali ini adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, diambil dari kutipan Injil tuh Kak. Menurut Kakak nih, tema tahun ini bermakna seperti apa sih? Oke, kalau menurut aku tema Natal tahun ini kan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Betul. Di sini yang aku highlight itu di jalan lainnya, Kak. Oh. Jadi gimana kita menyambut Natal itu dengan diri kita yang baru. Jadi kita menyambut Yesus dengan diri kita yang baru, tidak sama dengan diri kita sebelumnya. Dalam arti di sini contohnya kita yang masih biasa males-malesan, males berdoa, males ibadah, terus mager deh mau ngapa-ngapain, jadi kita tuh nggak produktif. Tapi dengan Natal ini kita menyiapkan diri kita, merubah diri kita menjadi lebih produktif, menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang lebih baik dan lebih lapang gitu. Betul banget. Mungkin karena ini juga bisa ada korelasinya dengan 2 tahun setelah COVID Iya, ya, karena iya. semua serba dilakukan di dalam rumah. Jadi apa-apa ada di rumah. Jadi sekarang harus ini ya, kayak udah harus berubah karena sudah berganti juga suasananya ya, karena COVID juga udah turun. Iya, Teman-teman juga benar. sudah mulai kuliah offline lagi, nggak Iya. online lagi. Sekarang kan udah nggak bisa ya Kak kuliah pakai baju rumah ya Kak ya. Nggak bisa sambil rebahan lagi. Betul. Contoh yang jelek tapi itu. Bener teman. banget. Makanya di highlightnya ke jalan lain ya Kak Iya, ya. jalan lain yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Aduh, jangan kapok-kapok ya Kak ya kalau aku tanya terus ya. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya deh, nggak apa-apa Iya, deh. biar gak sesat di jalan. Ya khusus hari ini aja ya. Oke, untuk Natal itu kan hari lahirnya Tuhan Yesus ya Kak ya, yang mana Sang Juru Selamat hadir untuk menyelamatkan manusia. Iya, Menurut benar Kak Agnes nih, Iya. apakah Tuhan Yesus hanya hadir di saat-saat itu saja, atau menurut Kakak nih mungkin setiap hari malah keberadaan Yesus itu? Menurut Kakak sendiri gimana? Oke, kalau menurut aku Yesus itu keberadaannya di setiap detik, setiap waktu, setiap kita bernafas, setiap jantung kita berdetak itu ada di sekitar kita, dan Yesus itu selalu menyertai kita. Jadi Yesus tidak hanya hadir saat Natal saja. Jadi jika ada anggapan Yesus itu datang hanya saat Natal ketika dia dilahirkan, itu menurut aku sangat tidak tepat ya, karena kita bisa hidup sampai saat ini, bisa bernafas sampai hari ini, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, itu karena kita juga diterangi oleh Tuhan Yesus. Betul banget. Malah Iya. Natal itu awal ya. Iya, awal kita dari- diterangi oleh Yesus, kita Betul diberkati.
gitu. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang cukup menarik dan mungkin menjadi pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman di rumah nih. Wah, Kak. apa nih? Biasanya kan malam Natal itu dirayakan bersama-sama ya, entah itu sama pacar, atau sama teman-teman, ataupun dengan keluarganya. Kalau dari Kak Agnes sendiri, ini mungkin Natalannya tahun ini mau rencana sama siapa nih? Entah sama keluarga atau sama pacar atau dua-duanya sembari mengenalkan calon nih, gitu kan ya. Gimana kalau Kak Agnes sendiri? Kalau aku Natal itu selalu dengan keluarga dan teman-teman. Untuk kebetulan aku belum pernah sih Natal sama pacar ya, karena aku rasa kayak belum saatnya gitu, belum serius lah soalnya ya. Oke. Alibi aja soalnya nggak punya pacar. Mungkin masih kayak malu-malu kucing ya kalau ada pacar tapi ada keluarga juga kan pacarnya nggak bebas soalnya kan gitu. Tapi semoga dapat pacar secepatnya untuk Kak Agnes. Mohon doanya untuk teman-teman semua biar Natal tahun ini nggak sendiri atau tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya nggak sendiri nih ya. Amin. Udah ada pasangan foto di depan pohon Natal ya. Oh betul. Ada jadi promosi nih Kak. Ya jadi kalau aku Natal selalu dengan keluarga dan teman-teman yang aku sayang. Sama sih aku juga lebih kerasa ya feelnya soalnya kalau misalnya sama keluarga daripada sama pacar mungkin ya. Ya karena kan kita udah kuliah, pasti kita kuliah di tempat yang berbeda-beda, bahkan beda kota, beda pulau, beda provinsi gitu. Jadi kan momen yang tepat untuk kita bisa bareng lagi itu kan di Natal itu kalau aku sama teman-teman aku. Mungkin kalau sama pacar malah tiap hari ketemunya ya, malah jadinya kayak ya udah gitu loh, sekali-sekali LDR gitu kali ya. Yang penting nggak LDR beda agama aja. Aduh iya. Oke, karena tadi Kak Agnes sudah jawab lebih feel sama keluarga ya kalau Natalan ya. Kalau Kak Agnes sendiri gimana sih memaknai Natal dan apa aja yang Kak Agnes syukuri nih dalam perayaan Natal nih? Oke, gimana aku memaknai Natal ya? Tentunya kalau untuk syukur, pasti aku sangat bersyukur. Bersyukur gimana sih? Bersyukur aku bisa ikut merayakan Natal gitu. Jadi Tuhan memberi aku kesempatan untuk ikut merayakan Natal lagi. Terus diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman yang aku sayang, orang-orang yang aku sayang, entah yang bisa aku sebutkan ataupun tidak, yang aku sadari ataupun tidak, tapi itu adalah hal yang paling aku syukuri saat Natal ini gitu. Iya betul, karena Natal kan cuma setahun sekali ya. Hanya 1 tahun sekali. Itu juga jarang juga kalau misalnya kita mau merasakan vibes Natal nih setahun sekali, bukan yang kayak setiap hari kayak bisa biasa aja kan, bukan. Bahkan di setiap tahun itu pasti ada momen-momen yang terkesan dan itu berbeda-beda dan tidak bisa diulang lagi. Jadi gimana kita mensyukuri setiap momen-momen itu yang ada. Oke, kita akhirnya ada di penghujung pertanyaan nih ya. Akhirnya ujiannya udah selesai nih Kak abis nikah. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, hari raya Natal itu kan dirayakan menjelang pergantian baru, yang mana tanggal baru, tahun baru juga ya kan. Dan dimana hidup kita secara baru dan damai sukacita Natal juga yang kita rasakan ya. Apakah dari sekian Natal yang sudah terlewati oleh Kak Agnes nih, Kak Agnes merasakan hidup baru atau enggak nih kira-kira? Pastinya ya, pasti kita merasakan hidup yang baru karena pasti ada aja hal-hal baru yang akan kita lewati setelah Natal itu, di tahun-tahun yang baru, di usia yang baru. Kebetulan aku ulang tahun itu setelah Natal, jadi aku benar-benar merasakan wah aku tambah gede, tambah dewasa. Jadi mulai itu ujian-ujian yang dikasih Tuhan, terus hal-hal yang harus aku kerjakan itu semakin baru dan levelnya juga semakin bertambah, di mana kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baru lagi, yang lebih dewasa lagi, belajar hidup itu. Ya. Iya, benar sekali. Aku tuh juga karena ngerasakan kayak Natal tuh, habis itu aku juga ulang tahun juga tuh. Jadi kayak merasakan kayak wah ini harus ada resolusi baru nih, harus ada yang sesuatu yang baru, harus ada achievement baru nih, sekecil apapun itu pasti harus ada yang baru, harus meningkat juga, harus upgrade ya kayak gitu. Ya entah itu dari kita sendiri ataupun dalam rohani kita itu harus menjadi lebih baru di setiap tahunnya. Harus work life balance gitu kalau kata orang-orang ya. Oke, itu tadi bincang-bincang seru kita bareng Kak Agnes. Nah, semoga di Natal tahun ini teman-teman bisa merasakan kegembiraan yang sudah ditunggu-tunggu nih ya. Entah mau merasakannya bareng pacar kayak tadi kan ya, mau bareng keluarga atau teman-teman. Semoga di Natal tahun ini teman-teman bisa merasakan berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin.
Dan Kak Agnes mau menyampaikan sesuatu mungkin untuk teman-teman di rumah? Oke, kalau untuk teman-teman IKK ini ya, aku menyampaikan selamat menyambut Natal. Biarkan diri kalian terperbarui, buatlah diri kalian menjadi yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk IKK kedepannya, aku berharap semoga kalian bisa menjadi berkat, semakin menjadi berkat bagi sesama, bagi IKK juga sendiri. Kalian bisa melayani dengan baik. Benar, karena di Amin. IKK ini kita bareng-bareng melayani Tuhan. Iya, benar. Oke, cukup segitu aja video kali ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah. God bless you guys. Tuhan memberkati.